Dalam gelapnya malam Seoul, seorang wanita muda kehilangan ingatannya dan terjebak bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah mewah. Tanpa ia tahu, pria dingin yang menjadi majikannya adalah suami yang selama ini ia cintai dan mencari dirinya. Ketika rahasia mulai terungkap, cinta yang terlupakan perlahan hidup kembali. Inilah kisah penuh romansa dan misteri yang akan membuatmu tidak bisa berhenti menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Hujan turun deras membasahi kota Seoul malam itu. Di sebuah rumah mewah yang menjulang bak istana modern, suasana tampak begitu sunyi. Lampu-lampu kristal berkilauan di ruang tamu besar yang terasa dingin tanpa kehadiran kebahagiaan. Di tengah ketenangan itu, seorang perempuan muda bernama Seo Yura berjalan perlahan dengan seragam pembantu berwarna hitam putih. Tatapannya kosong dan sesekali wajahnya menegang seperti sedang berusaha mengingat sesuatu yang hilang begitu jauh dari pikirannya. Yura baru sebulan tinggal di rumah besar keluarga Kang setelah seorang wanita tua yang ia panggil Nyonya Kim menolongnya di jalan. Saat itu Yura dalam keadaan linglung dan penuh luka. Ia tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, bahkan tidak tahu mengapa ia berada di sana. Yang ia tahu hanyalah namanya yang tertulis di sebuah gelang kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Seo Yura. Hanya itu yang tersisa dari masa lalunya. Suara langkah kaki terdengar dari arah tangga marmer besar di depan. Kang Ji-ho, sang pemilik rumah sekaligus presiden direktur perusahaan Kang Group, menuruni tangga dengan jas hitam elegan yang melekat sempurna di tubuh tinggi dan tegapnya. Tatapannya tajam dan dingin seperti es yang membeku. Aura wibawa dan jarak yang sulit ditembus terpancar dari dirinya setiap kali ia bergerak. Yura menunduk dalam, mencoba menghindari kontak mata. Namun Ji-ho sempat melirik ke arahnya. Ada sekilas rasa familiar yang menusuk hatinya, seolah ia pernah mengenal gadis itu. Tetapi ia mengabaikannya. Banyak hal yang lebih penting dalam hidupnya sekarang. Seperti mencari wanita yang hilang dan ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Istrinya. Seo Yura. Nama yang sama. Namun bagi Ji-ho, kenyataan itu terasa terlalu mustahil. Yura menghela napas panjang setelah pria itu melewatinya tanpa sepatah kata pun. Ia tidak mengerti mengapa setiap kali melihat Ji-ho, dadanya terasa sesak dan matanya seperti ingin meneteskan air mata tanpa alasan. Ada sesuatu dalam dirinya yang merindukan kehadiran pria itu, meskipun ia tidak pernah benar-benar mengenalnya. Atau mungkin, ia justru lupa bahwa mereka pernah memiliki hubungan yang lebih dalam daripada sekadar majikan dan pembantu. Di dalam ruangan kerjanya, Ji-ho memandangi foto seorang wanita cantik yang tersenyum manis dalam pelukannya. Foto pernikahan rahasia yang hanya disimpan sebagai kenangan pribadi. Ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Sudah 1 tahun berlalu sejak istrinya menghilang dalam kecelakaan yang penuh konspirasi. Dan hingga detik ini, polisi belum menemukan siapapun yang bertanggung jawab. Ji-ho bersumpah akan mencari istrinya sampai ia menemukannya kembali hidup atau mati. Nyonya Kim memanggil Yura untuk menyiapkan makanan di ruang makan. Dengan langkah pelan, Yura membawa nampan hidangan lengkap yang harus segera disajikan. Saat ia melintasi lorong panjang, pandangannya tiba-tiba berputar dan kepalanya terasa sangat sakit. Kilasan-kilasan ingatan hadir sekilas. Gaun pengantin putih, cincin emas berkilau. Senyum seorang pria, dan suara yang memanggil namanya penuh cinta. Yura, Yura, aku mencintaimu. Piring yang ia pegang hampir terjatuh. Yura berhenti sambil memegangi dada. Ia tidak paham apa arti semua kilasan itu. Namun ada ketakutan yang menyelimuti, seolah masa lalunya bukan sesuatu yang indah untuk dikenang. Ia menarik napas panjang dan kembali berjalan, berusaha tetap kuat menghadapi hari-hari yang membingungkan ini. Saat Yura meletakkan makanan di meja makan panjang yang mewah, Ji-ho masuk dan duduk tanpa menatapnya. Yura memberi salam sopan dan hendak pergi, tapi langkahnya terhenti ketika Ji-ho memanggil namanya dengan nada berat yang menggema. Seo Yura. Suara itu menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia menoleh perlahan sementara hati kecilnya bergetar seperti sedang menunggu sesuatu yang menakutkan namun juga ia rindukan. Ji-ho menatap matanya untuk pertama kalinya malam ini. Tatapan itu membuat Yura terpaku. Ada rasa sakit yang begitu dalam di balik pandangan dingin tersebut.
Jiho lalu berkata pelan namun jelas. Kamu mengingat sesuatu dari masa lalumu. Yura tidak mampu menjawab, hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Karena pertanyaan itu bukan hanya sekadar pertanyaan. Itu adalah ketakutan dan harapan yang tersembunyi dalam diri keduanya. Ketakutan bahwa kebenaran akan menghancurkan segalanya. Harapan bahwa mungkin mereka pernah saling memiliki dan akan menemukan jalan kembali satu sama lain. Namun sebelum Yura sempat membuka mulut, seorang wanita elegan masuk dengan senyum misterius. Park Hana, sahabat lama Jiho yang selama ini selalu ada di sisinya. Ia berdiri di samping Jiho dan menatap Yura dengan tatapan tajam yang menyimpan maksud tidak baik. Yura hanya bisa menunduk, merasa dirinya kembali menjadi orang asing dalam rumah yang justru terasa sangat mengenalnya. Park Hana duduk di samping Jiho dengan sikap manja yang dibuat seolah alami. Senyumnya tampak lembut tetapi matanya penuh rasa puas saat melihat Yura yang kebingungan. Yura hanya bisa menunduk ketika Hana berbicara seolah sengaja ingin menunjukkan kedekatannya dengan sang presiden direktur. Jiho sendiri tampak tidak nyaman, namun ia tidak menolak kehadiran Hana. Yura merasakan ada rasa perih yang aneh menusuk dadanya. Sebuah rasa cemburu yang ia sendiri tidak mengerti dari mana asalnya. Nyonya Kim yang memperhatikan dari jauh tampak gelisah. Ia tahu banyak hal tentang masa lalu Yura tetapi terikat janji untuk tetap diam hingga semuanya terungkap pada waktu yang tepat. Ia hanya bisa berharap Yura ingat siapa dirinya sebelum Hana semakin mencuri posisi yang seharusnya tidak pernah menjadi miliknya. Tatapannya sesekali tajam ke arah wanita itu. Tanda ia menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak boleh salah langkah. Jiho makan dalam diam sementara pikirannya berkecamuk. Pertemuan tatapannya dengan Yura barusan membuat hatinya bergetar. Ia merasakan kembali luka lama yang muncul tanpa diundang. Ia tidak ingin berharap lagi, namun setiap gerak Yura selalu mengingatkannya pada seseorang yang berharga. Sesosok wanita yang hilang dari pelukannya terlalu cepat. Ia menutup mata sejenak, menahan napas yang terasa begitu berat. Hana meraih lengan Jiho dan tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Sementara itu, Yura cepat-cepat menyelesaikan tugasnya dan beranjak pergi. Namun sebelum ia melangkah jauh, suara Jiho kembali terdengar memanggil namanya. Yura berhenti, tubuhnya menegang. Jiho hanya berkata agar ia membantu membersihkan ruang kerja setelah makan malam. Perintah sederhana itu justru membuat Hana cemberut. Merasa posisinya terusik oleh kehadiran gadis yang tidak berarti menurut pandangannya. Di dapur, Yura bekerja sambil memegangi kepalanya. Ingatan samar kembali menghantam. Ia melihat dirinya memakai gaun indah sambil memeluk seorang pria yang wajahnya tidak terlihat jelas. Suara air hujan, kecupan di dahi, dan kalimat manis bahwa ia adalah cinta dalam hidupnya. Air mata Yura jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu siapa pria itu, namun hatinya mengatakan ia sangat merindukannya. Ketakutan dan kerinduan bercampur menjadi satu rasa yang menghimpit dadanya. Selesai mencuci piring, Yura berjalan ke ruang kerja Jiho. Ruangan itu luas dan dipenuhi rak buku serta foto perusahaan. Di meja utama terdapat foto seorang wanita cantik yang membuat Yura tertegun. Mata wanita itu tampak memiliki senyuman yang hangat dan familiar. Yura mendekat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika ia hendak menyentuh bingkai foto itu, suara langkah kaki terdengar menggetarkan lantai marmer. Jiho berdiri di belakangnya. Tatapannya berubah dingin seketika melihat Yura memandang foto tersebut. Yura buru-buru menunduk dan meminta maaf, namun tidak berhasil menyembunyikan getaran suaranya. Jiho memperhatikan wajah Yura yang tampak ketakutan. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya keluh. Ia terlalu takut berharap bahwa wanita di hadapannya adalah cintanya yang hilang. Ketegangan di antara keduanya tidak bisa disembunyikan. Yura mengambil langkah menjauh. Namun Jiho justru memanggilnya lagi. Kali ini suaranya jauh lebih lembut. Seperti seseorang yang hampir putus asa. Ia bertanya apakah Yura pernah melihat foto itu sebelumnya. Yura terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa sangat dekat dengan wanita di foto itu. Tetapi ia tidak memiliki bukti apapun untuk meyakinkan dirinya sendiri. Sebelum Yura sempat menjawab, Hana tiba-tiba muncul sambil memegang lengan Jiho dengan kuat.
Dengan suara palsu yang terdengar manis, Hana menyuruh Yura pergi karena Jiho harus beristirahat. Yura menunduk dan langsung keluar, namun sempat melihat tatapan Jiho yang terlihat bingung dan terluka. Hatinya terasa diremas. Ada rasa kehilangan yang begitu dalam seolah ia baru saja meninggalkan seseorang yang sangat berarti baginya. Di kamar kecil yang menjadi tempat tidurnya, Yura duduk termenung sambil menatap gelang di pergelangan tangannya. Ia membelai nama yang terukir di sana. Seo Yura. Mengapa ia merasa namanya menyimpan kisah cinta yang begitu menyakitkan? Mengapa setiap kali ia melihat Kang Jiho, hatinya terasa semakin hancur namun sekaligus hidup? Di tengah keheningan malam, bulir air mata kembali jatuh. Yura memejamkan mata sambil berharap suatu hari jawabannya akan kembali padanya. Namun ia tidak tahu, jawaban itu berada tepat di bawah atap yang sama, menunggu untuk terungkap. Suasana pagi di rumah keluarga Kang selalu tenang namun penuh tekanan yang tidak terlihat. Matahari menyinari jendela besar, menembus tirai dan menerangi wajah Yura yang tampak masih lelah. Ia belum memejamkan mata sejak malam tadi. Ingatan samar yang terus menghantui membuat dadanya terasa sesak. Ia meraba gelang di pergelangan tangannya lagi, seolah benda kecil itu mampu menjelaskan seluruh misteri yang belum terjawab. Yura bangkit dan bergerak menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Tangannya sedikit gemetar setiap kali ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Pikiran tentang foto wanita di ruang kerja Jiho tidak bisa hilang dari benaknya. Apalagi tatapan Jiho yang terlihat begitu terluka dan penuh harapan semalam, membuat Yura merasa ada sesuatu yang sangat besar yang selama ini disembunyikan darinya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya jika terungkap. Sementara itu, Jiho sudah berada di ruang sarapan, duduk dengan wajah tegang seperti biasa. Namun pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak memperhatikan setiap gerakan Yura. Matanya mengikuti langkah gadis itu seolah takut ia akan menghilang lagi jika ia melepaskan pandangan barang sedetik saja. Hana datang dengan dres anggun dan menyapa Jiho dengan manis, tetapi pria itu hanya merespons dingin. Perhatian Jiho jelas tidak tertuju padanya. Saat Yura hendak mengambilkan roti di meja, jarinya tanpa sengaja tersayat pisau. Darah menetes dari kulitnya dan Yura mengerang pelan. Jiho berdiri refleks. Wajahnya berubah panik. Ia mendekat dan memegang tangan Yura dengan cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. Yura terperangah melihat ekspresi Jiho yang begitu emosional. Detik itu, keduanya saling menatap dalam keheningan yang membuat waktu seolah berhenti berputar. Hana yang melihat kejadian itu meremas tangannya sendiri dengan marah. Ia melangkah cepat dan menyingkirkan tangan Jiho dari Yura sambil berpura-pura peduli. Dengan nada memaksa, Hana menyuruh Yura ke klinik kecil di ruangan belakang untuk mengobati lukanya. Wajah Jiho kembali dingin, namun sorot matanya tetap mengawasi Yura pergi. Ada perasaan posesif yang muncul begitu saja, membuat Jiho bingung dengan dirinya sendiri. Di klinik kecil itu, Nyonya Kim membantu membalut luka Yura. Namun saat ia melihat darah Yura, wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Yura memperhatikan reaksi aneh itu dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Nyonya Kim terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan bahwa ia harus berhati-hati, karena masa lalu Yura mungkin tidak sesederhana yang ia kira. Kalimat itu membuat Yura menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Ia mencoba bertanya lebih lanjut. Namun Nyonya Kim langsung mengubah topik dan menyuruhnya istirahat. Setelah kembali ke kamarnya, Yura menatap tangannya yang dibalut perban. Tiba-tiba, kilasan ingatan kembali muncul. Ia melihat dirinya menangis dalam pelukan seorang pria. Ia mendengar suara mobil melaju cepat. Ada jeritan, kaca pecah, dan darah yang mengalir di tangannya sendiri. Yura terhuyung dan hampir jatuh ketika ingatan itu menyayat pikirannya begitu kuat. Nafasnya memburu, hatinya terasa seperti dihimpit ketakutan yang luar biasa. Saat itulah pintunya diketuk. Jiho muncul di ambang pintu, ekspresinya sulit dibaca. Ia meminta izin untuk masuk, dan Yura mengangguk lemah. Pria itu duduk di kursi dekat ranjang dan bertanya lagi dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya. Apakah kamu mengingat sesuatu? Pertanyaan itu membuat Yura kembali berkaca-kaca. Ia menatap Jiho yang terlihat sangat menunggu jawabannya. Ada harapan yang begitu nyata terpancar dari mata pria itu,
seolah seluruh hidupnya bergantung pada jawaban itu. Yura hanya bisa menggeleng pelan sambil menggigit bibir. Ia ingin mengatakan banyak hal, namun kata-kata terasa terkunci dalam tenggorokan. Jiho menunduk, terlihat kecewa namun berusaha menyembunyikannya. Ia lalu berkata bahwa tidak apa-apa jika Yura belum ingat. Ia meminta Yura untuk tidak memaksakan dirinya. Namun ada satu hal yang Jiho tidak bisa sembunyikan. Jemarinya sempat menyentuh tangan Yura dengan sangat lembut. Sentuhan yang terasa begitu akrab seolah telah dilakukan ribuan kali sebelumnya. Dalam keheningan itu, Yura merasa dadanya kembali berdebar hebat. Ada sesuatu dalam diri Jiho yang membuatnya merasa aman sekaligus takut. Seolah jika ia mengingat semuanya, hatinya akan kembali hancur berkeping-keping. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Di bawah atap rumah ini, rahasia besar terus menunggu untuk terungkap. Dan ketika itu terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang akan tetap sama seperti sekarang. Malam kembali menyelimuti rumah keluarga Kang. Namun kali ini udara terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Yura masih duduk di kamarnya, mencoba menenangkan napasnya yang tidak beraturan. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia mampu bertahan dengan ketidakpastian ini. Setiap kilasan yang datang selalu membuatnya semakin takut, namun sekaligus membangkitkan keberanian untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Ketika rasa rindu tanpa wajah itu kembali menghantam, ia sadar ia tidak bisa terus bersembunyi dalam kegelapan ingatannya. Di ruang kerjanya, Jiho memandu penyelidik pribadinya melalui komunikasi singkat. Pencarian tentang seseorang yang dicurigai terlibat dalam kecelakaan Yura semakin mendekati titik terang. Dan nama yang muncul dalam laporan itu membuat tangan Jiho mengepal hingga buku jarinya memutih. Park Hana. Wanita yang selama ini berpura-pura membantu dan peduli sebenarnya menyembunyikan rencana gelap untuk menghancurkan kehidupan mereka sejak awal. Jiho merasakan amarah yang sulit dikendalikan. Namun ia harus memastikan kebenaran sepenuhnya sebelum bertindak. Saat Jiho pergi mencari Hana, Yura terdorong oleh rasa penasaran yang tak tertahan untuk memasuki kembali ruang kerja tersebut. Ia berdiri di depan foto wanita yang wajahnya begitu akrab. Dengan gemetar, ia menyentuh bingkai foto itu. Seketika, semua ingatan yang terpecah seperti kaca yang retak kembali bersatu. Ia melihat dirinya berjalan menuju altar dalam balutan gaun putih, melihat tangannya digenggam oleh pria yang kini ia kenal betul. Kang Jiho. Ia melihat kecelakaan itu. Ada mobil yang sengaja menabrak mereka. Dan suara tawa yang ia dengar saat tubuhnya terlempar adalah suara Hana. Ingatan itu kembali penuh, tajam, menyakitkan. Namun itulah kebenaran yang lama ia cari. Yura jatuh berlutut sambil menangis. Hatinya bergetar hebat. Ia teringat sumpah yang pernah ia ucapkan kepada Jiho bahwa tidak ada apapun yang akan memisahkan mereka. Namun kenyataan berkata lain. Seseorang dengan sengaja menghancurkan kebahagiaan itu. Ia bangun dengan gemetar dan mulai melangkah keluar. Niatnya hanya satu, menemukan Jiho dan mengatakan semuanya. Walau rasa takut masih menyelimuti, cinta yang kembali hidup dalam hatinya memberi keberanian untuk melangkah. Sementara itu, Jiho menemukan Hana di taman belakang rumah. Tatapan Hana berubah liar ketika Jiho menuduhnya secara langsung. Hana tertawa pelan, seperti seseorang yang akhirnya melepaskan topeng yang selama ini ia kenakan. Ia mengaku dengan bangga. Ia mencintai Jiho, dan akan melakukan apa saja agar Jiho menjadi miliknya. Termasuk menyingkirkan Yura dari hidup pria itu. Jiho terpaku, sulit mempercayai bahwa seseorang yang ia anggap teman ternyata adalah pelaku kejahatan yang hampir menghancurkan hidupnya selamanya. Hana yang putus asa berusaha mendekat, tetapi Jiho menjauh dingin. Ia menyatakan cinta dalam hidupnya hanya untuk satu orang, Seo Yura. Tiada yang lain. Hana menjerit marah dan mencoba meraih Jiho dengan paksa. Namun sebelum Hana menyentuhnya, suara langkah tergesa terdengar di belakang mereka. Yura berdiri di sana. Tubuhnya gemetar namun matanya memancarkan keberanian yang baru kembali padanya. Jiho terpaku melihat wanita yang selalu ia cari kini berdiri tepat di hadapannya. Yura menyebut nama Jiho dengan suara parau, penuh emosi yang sulit ia tahan. Jiho menghampirinya dengan langkah tergesa, seolah takut Yura akan menghilang lagi.
Ia merengkuh Yura dalam pelukan yang selama ini hanya ada dalam mimpi buruk dan kerinduan yang menyakitkan. Yura membalas pelukan itu sambil menangis. Memohon maaf karena membuat Jiho terluka selama ini. Jiho menggeleng dan berulang kali mengatakan bahwa ia tidak peduli bagaimanapun masa lalu Yura, selama ia kembali kepadanya sekarang. Hana yang melihat kebahagiaan itu menjerit putus asa. Para pengawal yang sudah dipanggil oleh Jiho datang dan membawanya pergi secara paksa. Hana meronta sambil meneriakkan bahwa cinta tidak seharusnya berakhir seperti ini. Namun baginya, segalanya sudah terlambat. Kejahatan yang ia lakukan akan menghadapkan dirinya pada hukuman yang setimpal. Sementara itu, Yura dan Jiho tetap saling memeluk, seolah dunia hanya milik mereka berdua saat ini. Dalam pelukan itu, Yura akhirnya berani mengangkat wajah dan menatap pria yang menjadi segalanya dalam hidupnya. Ia berbisik bahwa ia ingin kembali memulai semuanya dari awal. Jiho mengusap air mata di pipinya dan berkata bahwa mereka tidak perlu memulai dari awal, karena cinta mereka tidak pernah berakhir. Jiho kemudian menundukkan wajah, mencium Yura dengan lembut. Ciuman yang penuh janji dan harapan baru. Ciuman yang menandai bahwa mereka akhirnya kembali menemukan rumah mereka. Rumah yang bukan berupa bangunan mewah, melainkan hati satu sama lain. Seoul kembali diterangi cahaya malam yang gemerlap. Di antara ribuan orang yang berjalan di kota itu, dua hati yang sempat terpisah kini menyatu lagi. Seo Yura tidak lagi menjadi pembantu tanpa masa lalu. Ia adalah istri dari pria yang mencintainya dengan seluruh jiwa. Dan Kang Jiho akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari dalam sosok wanita yang selalu membuatnya percaya bahwa cinta sejati tidak akan pernah hilang, meski ingatan pun sempat melupakannya. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.